Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita mulai. Terakhir kita sampai akhbar yang contoh berapa ya? Keempat ya, Ustaz Fauzi. Kemarin ikut? Hah? 4 udah kan? 5 belum ya? Nah, sekarang kita ke 5. Masih di matan. Jadi diulang sedikit. Kita bab akhbar. Jadi akhbar itu ada macamnya, ada banyak. Yang pertama itu apa kemarin? Yang dilakukan Nabi ma fa'alahu bi muqtadal jibilliyah, jibillah ya. Bersifat jibillah, tabiat, misalnya makan, minum, tidur ya. Maka bisa jadi kadang-kadang yang sifatnya tabiat itu dilakukan Nabi, kayak tadi makan, minum, tidur gitu, bisa jadi diperintahkan, bisa jadi dilarang. Ya. Tapi hukum asalnya apa? Yaitu sesuatu yang la hukma lahu. Jadi nggak ada hukumnya, ya tidak ada hukumnya. Namanya juga tabiat jibillah. Nah itu akhbar yang pertama. Yang kedua apa kemarin? Ma fa'alahu bihasabil adah. Itu yang dilakukan Nabi. Ya tapi adat kebiasaan, misalnya cara berpakaian gitu kan. Maka famubahun fi haddi dzatihi, maka mubah-mubah aja ya. Dari sisi hak zatnya ya. Tapi kadang bisa diperintah, kadang bisa dilarang. Kayak misalnya isbal gitu kan. Itu perbuatan Nabi tapi yang masuknya kata cara berpakaian. Kemudian yang ketiga kemarin ma fa'alahu ala wajhil khususiyah. Nah, ada yang dilakukan Nabi tapi khususiyah. Maka ini khusus buat Nabi. Kayak misalnya puasa wisol, nikah dengan hibah. Jadi wanita ada menghibahkan diri kepada Nabi, enggak perlu mahar, wali, langsung bisa jadi istri ya. Kalau memang wanita tersebut menghibahkan. Tapi ya secara asal ya itu konsepnya gimana? Yang dilakukan Nabi itu teladan. Nabi itu sebagai teladan. Kecuali ada dalil yang memang menunjukkan itu khusus Nabi. Jadi bukan kebalik. Bukan kebaliknya segala sesuatu khusus Nabi kecuali yang untuk umatnya enggak. Jadi kebalik. Jadi hukum asalnya itu adalah Nabi itu teladan. Yang dilakukan itu aslinya teladan buat umatnya. Dalilnya apa kemarin? Ya seandainya semua yang dilakukan Nabi itu hukum asalnya adalah kekhususan Nabi, pasti para sahabat Nabi itu nggak ada yang kalau misalnya ketemu satu perkara pasti dibalikin ke kalau Nabi gimana gitu kan. Harusnya nggak boleh kalau misalnya yang dilakukan Nabi itu khusus Nabi, tapi nggak, hukum asal itu sesuatu apa yang dilakukan Nabi itu teladan. Nah, kecuali memang dijelaskan lain bahwasanya itu kekhususan Nabi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, nah ini yang paling banyak ya. Ma fa'alahu ta'abudan. Jadi yang dilakukan Nabi dalam rangka ibadah, ta'abud, fawajibun alaih, maka dia wajib. Ya. Kenapa? Karena beliau itu Nabi. Nabi itu tugasnya menyampaikan. Dan nggak mungkin beliau menyampaikan, beliau nggak ngelakuin, gitu kan? Mestinya beliau ngelakuin dulu, gitu. Maka perbuatan yang dilakukan Nabi secara ibadah itu ya ta'abudan, yadullu ala masyru'iyatihi, menunjukkan disyariatkan. Ya seperti itu. Contohnya hadis Aisyah ya kemarin tentang bahwasanya beliau ditanya bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitihi, gitu kan. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ya ketika beliau masuk rumah? Maka kata beliau
Qalat bisiwak, kata Aisyah bisiwak. Nah, maka falaisa fis siwaki inda dukhulil baiti illa mujarradal fi'li ya, fayakunu manduban. Pada asalnya ya bersiwak ketika masuk rumah itu murni perbuatan beliau ya, murni perbuatan beliau. Maka kalau konteksnya begini fayakunu manduban ya, fayakunu manduban. Jadi kalau hal tersebut dilakukan Nabi kemudian menjadi sesuatu yang disyariatkan tetapi tidak ada sanksi hukum la iqab ya, adamul iqab. Ketika ditinggalkan maka itu hakikatnya mandub. Contohnya tadi hadis Aisyah bersiwak. Bersiwak itu kan kalau enggak diiqab, tapi kalau dilakukan dapat pahala. Ya. Sama juga contohnya kemarin apa? Ketika Nabi SAW menyela-nyela apa? Jenggot fil wudu. Maka fatakhlilul lihyati laisa dakhilan fi ghuslil wajhi. Itu enggak masuk ke rukun ininya, basuh mukanya. Karena kan di sini. Nah, hatta yakuna bayanan limujmal, sampai ya bahwasanya menyela-nyela jenggot itu menjadi bayan. Kita udah bahas ya, mubayyan sama mujmal. Mubayyan dari pembahasan sebelumnya. Sampai jadi mubayyan dari sesuatu yang masih mujmal, wa inna ma huwa fi'lun mujarradun fayakunu manduban ya. Jadi menyela-nyela janggut itu kan bukan termasuk membasuh wajah ya. Maka itu hanya penjelas ya dari sesuatu yang umum aja, mujmal. Maka ketika itu ya perbuatan beliau itu semata-mata memang apa yang dilakukan beliau, dan lagi-lagi dia tidak dihukum ya kalau kita tidak melakukannya. Maka hal tersebut menjadi mandub. Nah itu kemarin ya 4 akhbar atau contohnya ya. Berarti sekarang masuk yang kelima. Yang kelima ini yang panjang ya. Al-khamisu, Ustaz Fauzi silakan. Al-khamisu ma fa'alahu bayanan lil mujmal min nususil kitabi aw sunnati fa wajibu alaihi hatta yahsala al-bayana li wujubi tablighi alaihi. Thumma yakunu lahu hukmu dhalika an-nusul mubayyin nasul mubayyinu fi haqqina wa haqqina fa in kana wajiban kana dhalika al-fi'lu wajiban wa in kana manduban kana dhalika al-fi'lu manduban. Ya. Nah, ini ada lagi nih jenis kelima, beda sama yang keempat. Tadi yang keempat tahu ya? Keempat itu ta'abbud, perbuatan beliau sebagai bentuk ibadah. Perbuatan beliau sebagai bentuk ibadah. Kalau perbuatan itu memang yang nomor 4 ya, perbuatan itu memang mesti ada karena beliau itu tugasnya menyampaikan tadi kan. Tapi kadangkala tadi bisa jadi dia mandub ya, bisa jadi dia sunnah saja. Karena itu semata-mata perbuatan Nabi kayak tadi ya, siwak sama mandub. Nah, kalau yang kelima bedanya begini. Ma fa'alahu, beliau melakukan perbuatannya bayanan, memang sebagai bayan. Jadi kalau beliau nggak lakuin itu, jadi hadis-hadis yang mujmal itu jadi mujmal aja gitu. Jadi kita nggak bisa tidak bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci gitu ya. Ini masih global aja. Kayak misalnya nanti ada contohnya, wa aqimus shalah. Dirikan salat, mujmal. Bagaimana salat rukunya gitunya kan enggak, itu mubayyan. Nah, itu kan perbuatan Nabi kan? Nah, ada perbuatan Nabi yang memang beliau melakukannya bayanan limujmalin. Ya, memang khusus untuk sebagai mubayyan. Ya. Makanya kalau enggak disebut, kalau beliau enggak melakukan itu, maka bisa jadi
kita akan mengamalkan sesuatu yang mujmal yang kan mungkin bingung kita, gitu kan? Min nususil kitabi awi sunnah. Ya, jadi sesuatu yang mujmal dari nas-nas Al-Qur'an atau sunnah. Fawajibun alaihi, maka perbuatan tersebut harus ada buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yahsulal bayan, sampai memang penjelasannya itu sampai tercapai. Kenapa? Liwujubi tablighi alaih, karena beliau wajib menyampaikan syariat. Summa yakunu lahu hukmu dzalikan nasil mubayyani fi haqqihi wa haqqina. Kemudian perbuatan tersebut punya hukum seperti ya hukum yang ada dalam nas yang baik itu dalilnya buat beliau atau buat kita. Fa in kana wajiban, kalau memang perbuatannya itu wajib, kana dzalikal fi'lu wajiban, maka perbuatannya wajib juga. Wa in kana manduban, kana dzalikal fi'lu manduban. Maka kalau perbuatannya sunnah, maka sunnah juga jadinya. Nah, ini lihat contohnya. Mithalul wajib af'alus salatil wajibah allati fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanan limujmali qoulihi ta'ala wa aqimus shalah. Jadi perbuatan salat yang wajib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sebagai apa? Penjelas, takbir, ruku, apa semuanya gitu kan. Af'al Nabi tuh, ya kan? Kita tahu dari akhbar, dari perbuatan-perbuatan Nabi. Kita ngomongin akhbar ya, karena kalau kalam mudah ya. Kalau ini kan akhbar, kabar. Kalau kalam mudah, yang am, khos, mubayyan, mujmal, ya. Yang itu kemarin, itu kalam, ucapan. Kalau ini perbuatan. Usul fikih ranahnya yang perbuatan-perbuatan Nabi. Kalau kalam-kalamnya Nabi ya, mudah ya. Nabi itu nas-nas itu ya, kadang ada yang am, khos, mujmal, mubayyan, ya. Kemudian apa lagi? Yang kemarin yang suka ketukar-tukar am, khos, ya, mutlak, muqayyad, ya, mutlak, muqayyad, zahir, muawwal, ya. Itu udah amr, nahi, itu kan kalam. Kalau sekarang kan akhbar. Akhbar ini perbuatan Nabi, kabar. Nah, itu untuk menjelaskan wa aqimus shalah, itu dalil aqimus shalah, wajib salat. Tapi global banget, salat tuh gimana? Ya. Maka Nabi ya harus melakukan perbuatan-perbuatan ya, kadang kita dapati dalam hadis ya, redaksi-redaksi perbuatan-perbuatan Nabi yang itu sifatnya jadinya wajib hukumnya karena salat wajib. Wa mithalul mandub, contoh yang mandub, salatuhu sallallahu alaihi wasallam raq'ataini khalfal maqami ba'da an faragha min tawafi bayanan liqaulihi ta'ala. Misalnya salat Nabi 2 rakaat di belakang apa? Di belakang maqam Ibrahim. Setelah beliau tawaf. Ini sebagai penjelasan firman Allah Ta'ala ya. Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, dan jadikanlah sebagian makom di sini bukan kuburan ya. Makom Ibrahim tempat sholat. Gimana caranya? Ya sholat di situ 2 rakaat. Ya, jadi haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqami Ibrahim. Waktu itu beliau maju ya ke maqam Ibrahim wa huwa yatlu hadhil ayah. Maju kemudian beliau membaca ayat ini. Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian warraqatani khalfal maqami sunnatun ya, dan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim itu adalah sesuatu yang sunnah. Nah, ini contoh ini ya, contoh yang kelima. Teks matanya masih ada lagi. Ya, beda ya. Wa amma takrir itu nanti. Nah, sekarang kita
lihat penjelasan yang kelima ini. Kita ambil contoh yang lain dari kitab, selesai ya itu sampai yang kelima. Tadi sudah ya contohnya yang aqimus shalah, kemudian yang sunnah tadi juga sudah. Nah, kalau di buku beliau itu ada 5 ya. Tapi kalau di syarah murid beliau ya, Syekh Ghazi itu nambahin 6 sama 7 yang enggak ada di sini. Ya, enggak ada. Dia cuma nambah 5. Nah, kalau mau ditambahin yang ke-6 tuh ada ma fa'alahu ittifaqan min ghairi qasdin. Apa? Ma fa'alahu yang beliau kerjakan ittifaqan min ghairi qasdin. Ya. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh beliau ittifaqan ya. Bersesuaian ya. Ya maksudnya disetujui gitu ya. Min ghairi qasdin, tapi bukan tujuan bukan maksudnya beliau melakukan hal tersebut ya. Di sini contohnya itu adalah nuzuluhu bil abtahi bi Makkah. Abtah itu apa ya? Jadi beliau itu sebentar kita lihat nama tempat kayaknya Abtah. Bentar. Abtah. Jadi beliau turun di semacam sungai di Mekah. Wabil Bathai bidzil Hulaifah. Jadi ini juga kayak nama sungai lah ya. Batha. Sama sungai juga, Batha itu. Sungai yang lebar dan dia dasarnya batu kecil-kecil di Dzul Hulaifah. Ya ini satu di inilah di sirah beliau. Maka hukumnya annahu la yashra'u mutabi'atuhu fihi li'annahu lam yaqsud bihi ta'abbud. Jadi kayak perbuatan beliau aja gitu. Misalnya beliau nyampe mana, beliau misalnya lagi, ini kan Dzulhulaifah itu nama satu daerah, beliau ke sungai ini gitu. Ya udah, itu emang ke situ aja gitu. Enggak ada dalam rangka ibadah atau apa, ke transit ya lagi lewat gitu ya, seperti itu. Jadi tidak disyariatkan untuk mengikuti beliau. Jadi kalau misalnya kita ke Dzulhulaifah, kalau ketemu itu kita harus turun juga enggak gitu. Maksudnya gitu ya, paham ya? Nah, itu ada ya, jadi kayak perbuatan Nabi yang bukan maksud ada ibadah di situ enggak gitu ya. Maka hukumnya enggak disyariatkan. Itu yang keenam ya. Mungkin mirip kenapa Syekh Utsaimin enggak masukin, mungkin mirip kayak yang nomor 1 yang 2 ya. Ya kayak bukan tabiat. Ya mirip kayak adat lah ya. Ya kalau mau dimasukin gitu ya, kalau mau dimasukin ke situ. Cuman makanya di sini ada muncul yang keenam. Karena dilakukan Nabi, iya sepakat, orang lihat, sahabat lihat, cuman ya biasa aja gitu. Sekedar mampir gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ada lagi nih yang enggak disebutin Syekh Utsaimin. Kalau tadi kan ma fa'alahu yang dilakukan Nabi lakukan Nabi. Kalau ini ma tarakahu. Nah, yang ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi meninggalkan perbuatan tersebut, wa tarku fi'lun. Nah, sedangkan meninggalkan itu perbuatan bukan? Iya, perbuatan. Meninggalkan itu satu perbuatan, yaitu apa? Meninggalkan perbuatannya.
Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini menunjuk ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah. Coba buka surat Al-Maidah. Ya, ini poin yang ke-7 ya, tambahan di Syarah Seghozi. Surat Al-Maidah ayat ke-64. Silakan. Surat Al-Maidah ya, surat ke-5 ayat ke-63. Ya, Allah Ta'ala berfirman ya, laula yanhahumur rabbaniyun ya wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suhd ya. Jadi artinya laula, mengapa orang-orang rabbaniyun, orang-orang yang alim mereka, ya orang-orang alim mereka, ya, wal ahbar, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib, ya, pendeta-pendeta mereka, la yanhahum, tidak melarang mereka, an qaulihim, dari mengatakan, ya, mengucapkan perkataan al-itsma, bohong, wa aklihimus suhud, dan melarang mereka memakan yang haram. Jadi mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, ya, Yahudi ya, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong, ya, wa aklihimus suhud, ya, dan memakan sesuatu yang haram. Labi sama kanu yasnaun, sesungguhnya benar-benar buruk yang, kayaknya Yahudi ya, rahib-rahib ya, benar-benar buruk ya yang dilakukan oleh yang mereka kerjakan itu. Terus apa hubungannya sama Nabi? Apa hubungannya sama Nabi? Ini namanya karena Nabi nggak begitu. Kalau pendeta-pendeta, rahib-rahib itu, mereka ngelakuin apa? Mereka mengucapkan perkataan dusta. Kan itu kayak ulama-ulamanya gitu kan, penerus-penerus nabi-nabi Bani Israel tapi melenceng gitu kan. Rahib-rahib, pendeta-pendeta, mereka tuh berdusta, memakan yang haram. Labi sama kanu yasnaun, maka itu seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, ini kata beliau, kata penulis, wa yusamma sunnatul, ya, sunnatul adamiyah. Ini namanya sunnah adamiyah, sunnah yang sifatnya nggak dikerjakan Nabi gitu. Jadi Nabi itu nggak begitu, ya, itu sunnah juga gitu ya. Jadi perbuatan Nabi, yang Nabi tidak melakukannya. Jadi berarti ya kayak dibalik gitu ya, kayak dibalik. Itu ini lain lah ya, perincian yang lain. Ya, selesai. Kita lanjut. Ya, qala al-musannif Ustaz Abud. Wa amma takriruhu. Lanjut. Aqarrahu qawlan fi'lan. Ya. Adapun takrirnya Nabi, apa takrir itu? Persetujuan Nabi ala syai', terhadap sesuatu. Ini perbuatan juga nih, ya kan? Setuju kata Nabi. Fahuwa dalilun ala jawazi alal wajhil ladzi aqarruhu qawlan kana am fi'lan. Jadi diamnya Nabi terhadap sesuatu itu menunjukkan dalil bahwa sesuatu tersebut jawaz, boleh. Ya.
Boleh. Ditinjau dari apa? Ya, baik itu setujunya persetujuan Nabi sifatnya qaul, ya, ucapan atau perbuatan, ya, Ya. Misalu iqrarihi alal qaul. Nah, contoh dulu. Contoh persetujuan beliau ya terhadap satu perbuatan. Misalnya iqraruhul jariyah allati sa'alaha. Ini dalil sering ya. Aina Allah. Jadi Nabi diem, setuju, nggak komen. Berarti setuju. Karena nggak mungkin kalau yang diucapkan oleh budak perempuan ini salah, ya Nabi diem aja nggak mungkin. Ya. Maka ini Nabi diem ketika ada budak wanita, ketika ditanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat, budak wanita tersebut menjawab, fis sama, di atas langit. Di sini fi, di sini adalah fi maknanya ala, ya maknanya ala, di atas langit. Nabi nggak komen, enggak, itu misalnya menunjukkan arah, enggak komen, pokoknya fis sama, ya udah, di atas langit. Nabi setuju. Berarti yang diucapkan budak wanita tadi yaitu benar, yaitu. Kalau kita ikut jawabnya begitu benar, ya seperti itu. Wa misalu iqrarihi alal fi'li. Contohnya, misalnya persetujuan Nabi ya terhadap satu perbuatan. Misalnya iqraruhu sahabus sariyah, ya, misalnya beliau setuju terhadap ya satu pasukan alladzi kana yaqra'u li ashabihim fayahtamu bi qul huwallahu ahad. Ya, jadi ini satu pasukan yang selalu menutup khotama, ya menutup bacaan Al-Quran beliau. Ngomongnya gimana? Ucapannya qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ketika jadi imam maksudnya. Jadi habis baca gitu ya, kemudian habis baca surat, kemudian dia tutup qul huwallahu ahad Allahus samad gitu ya, dan seterusnya. Jadi ketika jadi imam. Tapi ada ya pasukan kan, berarti dia pemimpin satu pasukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik, gitu ya. Coba tanya kepada si pemimpin pasukan ini gitu, yang kalau dia jadi imam bacaan akhirnya qul huwallahu ahad aja gitu ya. Tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Fasa'aluhu, maka orang-orang bertanya pada orang tersebut, sahabat tersebut. Faqala, kemudian dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad itu surat yang mengandung sifat Allah Ar-Rahman. Wa ana ahabbu, dan aku cinta, wa an aqra'aha, aku membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhbiruhu annallaha yuhibbu, kabarkan kepada orang tersebut bahwasanya Allah mencintainya. Nah, ini dilakukan ketika di zaman Nabi SAW. Jadi para sahabat itu ada istihadnya berarti ya. Berarti kan beristihad, bukan membuat bid'ah, karena beliau beristihad. Nah, ketika pasti dong ada yang protes, makanya ditanyain tuh, diaduin kan. Ya ada beberapa yang salah. Ini kan contoh yang benar. Ada hadis-hadis yang sahabat beristihad karena memang itu tuh dilatih sama Nabi SAW. Nabi terus para sahabat juga jadi kayak macam peer-nya gitu kan, peer review-nya gitu. Tapi masih ada Nabi. Kalau sekarang kan udah nggak bisa, ya kan? Makanya istihad itu kalau salah ya
dapat 1 pahala, kalau benar 2. Ada yang nggak setuju nggak? Ada, dilaporin, ya kan? Dilaporin. Kenapa begitu? Terus ditanya. Tapi ya di sini terjawab. Berarti kalau Nabi udah oke gitu kan, bahkan di sini direkomendasikan gitu kan, akhbiruhu anallaha yuhib, ya berarti sesuatu tersebut apa namanya? Dibolehkan. Tadi apa kaidahnya? Takriri apa? Amma takriruhuna wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai' apa? Fahuwa dalilun ala jawaz. Minimal boleh buat si orang itu. Diem aja ya, diem. Karena Nabi ngelakuin ini enggak, bisa jadi enggak, bisa jadi enggak tahu. Harus ada ininya apa? Ada apa namanya? Hadisnya atau nas yang lain. Tapi yang jelas yang melakukan ini sahabat. Tapi Nabi tahu dan disuruh tanya, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Nabi aja itu apa namanya? Tabayun dulu gitu ya. Tabayun dulu, tidak langsung. Wah, apa tuh? Gitu misalnya, qul huwallahu ahad gitu misalnya. Ya, tanya dulu. Jawabannya cocok gitu kan. Li'annaha sifatur rahman. Kalau jawaban yang lain mungkin karena saya apa misalnya sahabat bilang gitu. Saya yakin nanti ada fadilah berapa, mungkin diomelin itu sama Nabi. Tapi ini jawabannya benar karena memang qul huwallahu ahad itu sifatur rahman. Dan saya cinta dan aku membacanya, berarti ya boleh-boleh aja ya, boleh aja. Ya itulah di zaman Nabi ya enaknya seperti itu. Jadi kalau beristihad ada yang ngoreksi gitu ya, ada yang ngoreksi. Bahkan ini kan nggak suka nih kalau di hadis yang lain, redaksi yang lain, para sahabat yang lain tuh nggak langsung, itulah sensitifnya para sahabat ketika ada sesuatu yang nggak dicontohkan oleh Nabi langsung diaduin, langsung dilaporin. Tapi Nabi nggak langsung menyalahkan, tapi nanya dulu. Saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik. Kurang lebih kita juga bisa mengikuti metode Nabi SAW ketika ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu kenapa melakukan itu gitu ya. Oh begini. Oh baru kita diskusi hujahnya orang tersebut. Oh itu kayaknya lemah gitu hadisnya, gini gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang bagus ya. Karena bisa jadi pas kita lihat kayaknya Nabi nggak melakukan itu gitu kan. Cuman ternyata mungkin dia punya dalil ternyata lemah atau apa, akhirnya bukan yang disunahkan. Ini sering nih dijadikan contoh ya. Ada banyak sebenarnya dalil-dalil yang kayak gini, kayak soal ini tuh dalil-dalil sensitif lah, kayak salatnya Bilal, salat habis wudu gitu kan. Kan Nabi melakukan itu enggak? Ketika ketika itu aku mendengar suara bakiak atau terompahnya Bilal di surga. Ya, dan terus ditanya kan, kenapa kok bisa terdengar? Ya, Nabi nggak tahu amalan apa. Ternyata Bilal melakukan 2 rakaat gitu kan. Nah itu juga sebenarnya pembahasannya ini juga rada panjang juga ya, Ya intinya kita tahu hujahnya apa ya, kenapa melakukan itu. Kalau di zaman sekarang timbangannya udah banyak yang dijelaskan para ulama. Kalau zaman dulu langsung dikoreksi sama Nabi, langsung di review juga sama para sahabat yang merasa nggak suka gitu ya. Lanjut. Wa mithalu akhir Robi, contoh yang lain. Wa mithalun akhar Habasyah yal'abuna fil masjid min ajli ta'lif Islam. Nah, contoh yang lain, beliau setuju
ketika ada orang Habasyah main-mainin apa? Main-main tombak di masjid. Diem tapi nggak komen. Min ajli taklif, tapi itu tujuannya supaya melembutkan orang-orang Habasyah tadi supaya masuk Islam. Ya selalu ada alasan ya. Kenapa Nabi itu setuju gitu ya. Hukumnya apa? Jawas, pokoknya boleh aja boleh. Nggak jadi nanti bisa jadi sunnah apa wajib bisa jadi, cuman asalnya boleh dulu takdirnya. Setujunya Nabi itu boleh. Karena kalau sesuatu yang disetujui itu berarti kan bukan secara langsung Nabi yang berbuat. Kalau akhbar yang tadi yang ada 5 atau 7 tambahan tadi itu kan mafa'alahu terus ya. Melakukan. Yang tadi yang tambahan yang ke-6 apa mafa'alahu tapi ghairu maksud, mampir biasa, sama ma tarokahu itu ya. Kalau ini Nabi diam aja, setuju aja. Nah itu alasan yang lain. Lanjut terus tadi. Fa amma ma waqa'a kinnahu lahilahum alaihi bi iqrarillahi lahum. Jabir na'zilu wal qur'anu muttafaqun alaih. Zada Muslimun Sofyan Nah, barakallahu fiik. Saya datang. Wa yadullu sedikit lagi. Wa anna iqrarallahi hujjatun. Annal af'alal munkarata kanal munafiqun yakhfunahu yubayyinuha Allah wa yamkiruha alaihim fadara ala anha sakatallahu anhu wa huwa jaizun. Ya. Wa amma ma waqa'a fi ahdihi, adapun yang terjadi di masa beliau, di masa Nabi SAW, walam ya'lam bihi, tapi Nabi nggak tahu terjadi di masa Nabi nggak tahu. Boleh apa enggak? Ya belum tentu kan Nabi nggak tahu. Jangan mentang-mentang terjadi zaman Nabi terus jadi boleh, enggak. Karena Nabi harus tahu dulu baru kelihatan. Setuju apa enggak Nabi? Fa innahu la yansibu ilaih, maka enggak boleh dinisbatan kepada Nabi. 1. Walakinnahu, tetapi hujjatun li iqrarillahi lahu, tetapi ini jadi hujjah atas persetujuan Allah ya untuk beliau. Maksudnya apa? Misalnya lidzalika stadallal sahabah ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu berdalil, para sahabat ya berdalil ala jawazil azl, atas bolehnya azl, itu mengeluarkan sperma di luar rahim, bi iqrarillah, atas persetujuan Allah kepada mereka alaih ya.
Qala Jabir, gimana persetujuan Allah itu? Kata Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu, dulu kami azal. Kami dulu terbiasa azal. Wal Qur'anu yanzil, Al-Qur'an turun. Jadi wahyu masih turun, Nabi masih hidup. Ya, muttafaqun alaih. Bahkan zada Muslim, riwayat Imam Muslim menambahkan, qala Sufyan, berkata sahabat Sufyan, walau kana syai'an yanha, kalau sesuatu itu dilarang, misalnya azal itu dilarang, lanahana anhu Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an pasti sudah melarang kami, gitu ya. Jadi didiemin gitu ya, sama syariat itu didiemin. Wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjatun, dan yang menunjukkan bahwasannya persetujuan Allah itu adalah hujjah, maksudnya dengan cara enggak dibahas ya, enggak dilarang, tidak turun ayat ya. Apa hujahnya? Annal af'alal munkarata, karena perbuatan-perbuatan mungkar, allati kanal munafikun, yang orang-orang munafik itu yahfunaha, ngumpetin perbuatan orang-orang munafik. Nabi tahu nggak? Misalnya apalah, orang munafik nih berbuat sesuatu, ini perbuatan mungkar. Nabi tahu nggak? Biasanya enggak. Ya sama lah. Misalnya azal itu, Nabi tahu nggak orang azal? Ya kan itu mah urusan pribadi gitu kan. Dalilnya, tapi Allah tahu. Nah, dalilnya gitu. Ada perbuatan-perbuatan mungkar yang orang munafik itu ngumpetin, dan Allah Subhanahu Wa Taala ya dan Allah mengingkarinya ya. Jadi dijelaskan diingkari oleh Allah Taala. Fadalla ala anna masakatallah ya. Jadi sekelas perbuatan-perbuatan orang munafik aja yang dilakukan mereka itu, kalau salah itu langsung turun ayat dijelasin sama Allah, diingkari sama Allah perbuatan munafik ya. Itu pasti diturunkan ayat. Kalau azal kan nggak tahu juga kan. Kalau azal keliru ya pasti turun ayat. Nah, itu adalah namanya iqrarullah. Bukan Nabi kan nggak tahu, Allah tahu. Jadi persetujuan Allah gitu. Fadala ala anna masakatallah, maka menunjukkan kalau Allah diem alias gak nurunin ayat, nyuruh Nabi keluar hadis gitu ya, fahuwa jaiz, maka boleh. Gitu ya. Jadi memang usul fikih ini konsep berpikir ya, konsep berpikirnya ya. Konsep berpikirnya tapi dipahami ya sama Jabir bin Abdullah gitu kan. Kayak Jabir bin Abdullah mungkin malu atau nggak tahu gimana ceritanya gitu ya, tapi akhirnya keluar atar sahabat begitu, karena mungkin azal boleh nggak atau gimana, ya udah kadang dilakuin gitu ya, tapi nggak ada turun gitu kan, Al-Quran turun mungkin sampai Nabi meninggal, oh berarti boleh, karena perbuatan mungkar itu nggak mungkin didiemin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik ngumpetin sesuatu, berbuat makar, pasti diturunin ayat lah itu. Itu berarti takrir Nabi ada sedikit konsep takrirnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menurunkan atau tidak menurunkan ayat Al-Quran. Baik, sampai sini dulu ya. Pas ini matannya. Nanti selanjutnya masih ya yang disandarkan kepada Nabi, khobarnya banyak ya. Khobarnya masih banyak. Jadi tentang pembagian khobar. Boleh aja, boleh. Cuman kalau apakah sunnah atau enggak, Anda harus buka hadisnya lagi. Tapi harus dengan alasan yang sama ya, karena alasan sama. Ya. Karena itu memang aneh, Jadi itu cara gini, Al-Fatihah misalnya, terus baca atir. Habis itu baca qulu gitu. Rakaat kedua Al-Fatihah. Ya, rakaat ketiga ruku, terus rakaat kedua Al-Fatihah. Baca surat apa? Baca qul. Jadi dua. Qul huja itu selalu kedua, bukan akhir rakaat terus qul enggak gitu. Ya, gitu. Jadi dua kan. Kalau kita lakukan juga mungkin ya aneh kan. Makanya langsung begitu. Ternyata ada alasan khusus gitu.
saya suka surat ini gitu kan. Seperti itu. Cuman harus baca hadisnya sih supaya lebih lengkap. Apa syarahnya gimana? Baik, sampai sini dulu. Ya. Hah? Baca Fatihah. Sebelum amin dia baca Robbi Firli. Nah, itu harus tanya ke dia. Kenapa baca gitu? Enggak tahu ada juga. Iya kan gitu kan? Apa? Saluhu ya gitu kan dari kata. Hah? Apa ya? Enggak, Robbi Firli itu gimana? Walau alam, mana juga nggak tahu ya. Ya walau alam. Gak tahu ya. Sini aja dulu ada nih, dulu nggak ada kan? Masjid itu ada di masjid mana? Sebuah bacanya ada. Kalau masa yang lama. Saya aturannya saya pernah dibahas itu, suruh tanya juga, Iya. Apa misalnya karena kalau aminnya berbarengan sama malaikat didoain terus dia juga doa dulu nyempilin gitu. Ya coba tanya, nggak tahu ada juga baru dengar. Seperti itu. Ada kaitannya kali ya terkait apa kalau ibadah itu laksanakan semampunya itu ada hadisnya. Ya. Cuma yang dari saya ada sedikit semampunya itu ada yang mengaplikan kalau kita nggak usah dikerjakan. Kacau. Semampunya itu bahasanya sampai di mana? Ya, harus kita buka lagi tuh. Mas Toto tuh ya. Iya. Pokoknya ada semampunya. Kalau saya semampunya nih, ini kalau kerja saya, ya, misalnya tahajud semampunya nggak bisa 11, ya yang keturunan ke bawah kan gitu. Enggak tahajud gitu jadi. Ini kalau ini dikerjakan yang tahajud karena tidak mampu. Ini. Ya itu sunnah, kalau yang ini ya kalau nggak dikerjain ya jadinya dia nggak melakukan kewajiban kan. Iya, tapi kan yang dimaksud semampunya ini sebenarnya sama. Mohon itu, tapi pada berikutnya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.